Orang-orang selalu bingung ya, ini intinya kan ini merdeka belajar, maka merdeka adalah bebas. Oh, gue bebas, kok ngeluh kabeh. Ini Gibran, waduh, kebentur sembarang kali ruteknya. Tapi kalau kita definisikan kebebasan, singkatnya kebebasan ada dua. Yang pertama adalah kebebasan physically, yang kedua adalah kebebasan yang dijangkakan pada kognitif gitu, kognivasi gitu. Kebebasan fisik contohnya apa? Misalkan maaf ya, misalkan ada difabel gitu ya, difabel yang memiliki katakanlah tunadaksa, tidak bisa jalan. Dia bebas memikirkan perjalanan, tapi apakah bisa jalan? Ada keterbatasan biologis gitu. Nah, ini yang kebebasan fisik ya. Yang kedua adalah kebebasan kognitif. Wah, ini suangar banget ya, di Giro dan lain-lain ya. Tradisi Marxis autonomi itu membahas kebebasan ini secara sangat bagus. Kebebasan itu jangkarnya adalah pengetahuan. Kita bisa contohkan, aku anak antropologi. Oke, aku bebas kan biasanya kan mahasiswa aku bebas, aku rokokan, aku dugem mau keliru kabeh jarane. Kebebasan adalah misalkan saya mahasiswa antropologi, saya bebas memikirkan tentang kimia tapi saya nggak bisa membicarakannya karena saya nggak belajar tentangnya. Kebebasan saya tentang ilmu kimia itu dibatasi oleh pengetahuan saya. Kebebasan saya, misalkan, aku ini pengen ngoco surat Ibrahim ayat 28, tapi aku nggak hafal, nggak bebas. Kebebasannya dibatasi oleh pengetahuan. Nah, inilah masuk kita pada problem pendidikan, pada problem pewarisan dunia, pada problem pengetahuan. Adalah bahwa ketika seorang siswa dibebaskan merdeka belajar, diasumsikan seolah, wah ini bebas lah siswa, ya keliru. Kebebasan itu butuh pengetahuan, guru harus memberi pengetahuan itu. Termasuk dalam konteks presentasi di dalam mahasiswa. Setidaknya misalkan ada dosen saya yang sangat bagus waktu semester 2 ya. Jadi ada bukunya cukup berat ya dari David Graeber, judulnya The Dawn of Everything. Nah, buku itu anak-anak disuruh, kami dibagi 12 kelompok, dan per kelompok ini disuruh mempresentasikan satu bab dari buku itu. Buku itu cukup tebal, 600 halaman. Dan itu buku judulnya The Dawn of Everything, A New History of Humanity ya. Buku itu merevisi sejarah umat manusia. Tapi yang bagus dari dosen ini adalah tiap bab itu dikasih clue, dikasih pertanyaan. Misalkan bab 1 dikasih 10 pertanyaan tentang bab itu. Sehingga mahasiswa punya panduan, punya pengetahuan untuk mempresentasikan bab itu. Oh, dengan menjawab pertanyaan ini. Diberi instruksi itu, tidak langsung suruh presentasi, tinggal kaplok aja orang dosen nggak mau. Jadi pun kan yang dosen itu. Tapi intinya itu ya. Jadi kebebasannya di situ, dan dalam konteks mata kuliahku yang memandu ya untuk mempresentasikan buku Dawn of Everything, bobot presentasi itu 60% nilainya. Biasanya kan UTS 35%, UAS 35%, sisanya kuis, terus presentasi biasanya cuma 15%. Tapi dalam mata kuliah dosen itu bobotnya adalah bahkan 65%.